Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan video kali ini, kita akan meneruskan pembahasan daripada surat Al-Fatihah. Untuk video yang sekarang itu kita akan membahas tentang ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu bunyi ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Seperti yang dicetak dalam Al-Quran yang ada di Indonesia, terjemahan ayat ini adalah segala puji kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Ada juga yang menerjemahkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dulu itu ada kisah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan beberapa sahabat beliau. Nah, di antara sahabat itu adalah Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Nabi hendak membicarakan masalah tawanan perang Badar, yaitu peperangan di Lembah Besar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam perang ini umat Islam menang dengan gemilang, meskipun jumlah tentara Islam hanya sepertiga tentara musuh. Tentara musuh yang berasal dari orang-orang musyrik Mekah itu banyak yang tewas. Banyak yang tewas di medan perang dan banyak pula yang tertawan oleh tentara Islam. Kemudian Nabi berdiskusi dengan beberapa sahabat untuk memperoleh solusi terbaik bagi tawanan tersebut. Baik Abu Bakar maupun Umar itu lantas ditanya oleh beliau tentang pendapat masing-masing untuk menanggulangi tawanan Badar tersebut. Kemudian pada waktu itu Abu Bakar mengusulkan kepada Nabi agar setiap tawanan itu dibebaskan setelah menebus dirinya dengan uang tunai. Nah, kemudian ada sebagian riwayat menyebutkan bisa menebus dengan mengajar baca tulis kepada beberapa orang Islam di Madinah. Nah, sedangkan Umar itu mengusulkan agar semua tawanan itu dibunuh. Nah, karena Umar itu kan keras. Nah, kalau nggak dibunuh, soalnya nanti jika dibebaskan, nantinya akan memerangi orang-orang Islam kembali. Kemudian lantas Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Pendapatmu benar, wahai Abu Bakar, engkau bertindak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam." Nah, kemudian dengan segera Abu Bakar menyaut, "Ya Allah, engkau telah dipuji oleh hambamu." Nah, jawabannya seperti itu. Kemudian Nabi berkata kepada Umar, "Wahai Umar, pendapatmu juga benar. Engkau telah bertindak seperti Nabi Nuh alaihissalam."
Umar pun segera berucap, "Ya Allah, engkau telah dipuji oleh hamba-Mu." Nah, walaupun demikian, pendapat Abu Bakarlah yang dipakai karena kondisi umat Islam pada waktu itu banyak membutuhkan dana bagi pembangunan dan konsolidasi umat. Karena pada waktu itu banyak yang tidak bisa baca dan tulis atau baca dan menulis. Nah, jadi pelajaran apa yang bisa dipetik dari dialog Nabi dan sahabatnya tersebut? Nah, pelajaran yang bisa diambil dari kedua sahabat tersebut, mereka berdua menyadari bahwa pujian Nabi terhadap diri mereka berdua itu sebenarnya kepunyaan Allah. Baik Abu Bakar maupun Umar itu nggak bangga terhadap pujian itu. Nah, bahkan langsung teringat akan ajaran Islam yang telah mereka terima bahwa segala puji itu bagi Allah. Kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi untuk teman-teman kalau misalkan ada yang memuji tentang kecantikannya, tentang ketampanannya, tentang kekayaannya, bisa menjawab seperti jawaban yang diberikan oleh Abu Bakar dan Umar. Jadi misalkan kamu dipuji tentang kecantikanmu atau tentang kekayaanmu, tentang kepintaranmu, itu bisa mengucapkan, "Ya Allah, engkau telah dipuji oleh hamba-Mu." Nah, karena pada hakikatnya pujian-pujian itu hanya untuk Allah dan hanya pantas untuk Allah. Jadi seperti itu. Karena kata ham berarti puji atau puja. Sedangkan kata al itu bermakna segala. Nah, artinya segala macam pujian itu hanyalah kepunyaan Allah. Nah, mengapa segala puji itu kepunyaan Allah? Segala puji itu bagi Tuhan karena Tuhanlah yang menjadi sumber keindahan, keunggulan, dan kesempurnaan yang ada di semesta alam ini. Itu loh. Keindahan bentuk, keindahan suara, dan kecerdasan adalah anugerah Tuhan. Yang berarti pula berasal dari Tuhan. Nah, oleh karena itu segala puji itu kepunyaannya Allah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian surah Al-Fatihah itu kan diturunkan pada tahun pertama kenabian. Itu diturunkannya di Mekah. Nah, dengan ayat pertama surah ini, masyarakat Mekah itu pada waktu dulu itu diingatkan Tuhan agar tidak berlebihan dalam menyanjung, memuja, atau memuji manusia lainnya. Nah, orang Arab itu biasa memuji sukunya, keluarganya, atau rajanya. Para penyair mengungkapkan syair pujian bagi keluarganya, bagi suku, atau raja mereka. Nah, itu nanti ada beberapa syair. Nah, syair Arab pra-Islam. Itu ke satu itu ada syair seperti berikut. Rendahkanlah pandanganmu terhadap Bani Ka'ab atau Bani Kilab, karena engkau hanyalah Bani Numairi yang tidak sederajat dengan mereka. Kemudian syair yang kedua, apakah Tuhan tidak memperhatikan bahwa Tuhan telah menganugerahkan
bintang kehormatan kepada Tuhan. Tuhan lihat sendiri bahwa setiap raja menjadi bimbang karenanya. Nah, demikianlah syair dari Nabi Goh. Nah, kemudian jelas bahwa mereka itu berlebihan dalam memuji suku atau rajanya. Nah, kemudian wajar saja bila dikatakan atau disinggung di dalam Al-Quran, maka apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, berzikirlah kepada Allah seperti kamu dahulu menyebut-nyebut nenek moyangmu. Atau berzikirlah lebih banyak dari itu. Nah, itu ada di Quran surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 200. Nah, karena kebiasaan membangga-banggakan nenek moyang atau suku inilah yang dapat menyebabkan pertikaian antar suku. Karena itu kan suatu kebiasaan jahiliyah. Tetapi setelah Islam datang, kebiasaan ini dikikis dan dialihkan ke dalam bentuk pujian yang mulia, yaitu pujian kepada Tuhan semesta alam. Nah, kemudian ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam puji-memuji, yaitu yang dipuji dan yang memuji. Nah, orang yang biasa menerima pujian akan tinggi hati, sombong, bila tidak memiliki budi pekerti yang mulia. Nah, yang memuji pun, bila itu sengaja diperdengarkan kepada yang dipuji, itu biasanya pamrih, ada maunya. Nah, jadi untuk teman-teman atau saudara-saudara yang lain, kalau tiba-tiba temanmu, tetanggamu, atau siapapun orangnya yang tiba-tiba memujimu, hati-hati, nanti itu ada pamrih, ada maunya. Nah, jangan-jangan mau minjam hutang, mau minjam uang kan gitu. Jadi harus berhati-hati dalam menerima pujian atau memuji. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita boleh saja menerima pujian. Nah, tetapi segera kita pulangkan kepada Allah. Nah, kalau sudah dipulangkan kepada Allah, itu nanti hati kita akan menjadi tenang. Jadi ketenanganlah yang menyeliputi batin kita. Karena kebanggaan lahiriah diubah menjadi ketentraman di dalam kalbu. Karena pujian itu milik Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalimat tahmid atau hamdalah atau ucapan alhamdulillah, selain sebagai ajaran, itu kan juga merupakan ucapan untuk menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan. Nah, bacaan tahmid juga difungsikan sebagai ucapan yang baik, yang diamalkan dalam berzikir kepada Tuhan, yaitu suatu kalimat yang diucapkan setelah tasbih. Jadi setelah membaca subhanallah dan dirangkai dengan kalimat takbir, yaitu bacaan Allahu Akbar. Nah, ketiga kalimat tersebut, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar, biasanya dibaca masing-masing 33 kali. Nah, dan sebaiknya dibaca sesudah sholat subuh dan sholat asar. Itu loh. Karena tujuan pengamalan ketiga bacaan tersebut tiada lain untuk menciptakan ketenangan batin. Dengan demikian bacaan tahmid itu berfungsi
sebagai ajaran luhur bahwa segala puji itu bagi Tuhan. Sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan yang telah menganugerahi kenikmatan dan rezeki kepada hambanya. Dan sebagai mantra dalam berzikir. Jadi ucapan tasbih, kemudian takbir, dan kalimat tahmid itu dibaca 33 kali sesudah sholat. Jadi mau sholat 5 waktu ya silahkan, gak masalah, justru malah bagus kan gitu. Nah kemudian Rabbul Alamin. Jadi kata Allah ilah atau Rabb itu kan semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Tuhan. Meskipun seperti telah diterangkan di muka, di video sebelumnya, bahwa Allah adalah nama diri yang diberikan oleh orang-orang Arab untuk zat Tuhan. Sedangkan ilah dan Rabb keduanya lazim diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri terdapat 84 kata Rabb, dan yang terkait dengan kata Alamin, Rabbul Alamin, ada 41. Jadi kata Alamin ternyata tidak dirangkaikan dengan kata ilah, sehingga menjadi Illahul Alamin. Nah, karena ilah itu memang bermakna Tuhan, tapi dalam pengertian Tuhan yang wajib disembah. Sedangkan Rabb bermakna Tuhan yang mengasuh, memelihara, mendidik, dan menumbuh kembangkan kejadian yang sempurna. Sebenarnya dengan menyadari bahwa Tuhan sebagai Rabb, sebagai pengasuh atau pemelihara, itu akan menumbuhkan rasa kedekatan dengan Tuhan. Kita akan sadar bahwa Tuhanlah yang mengasuh dan mengasihi diri kita ini. Jadi Tuhan itu jangan dianggap suatu kekuatan yang menakutkan. Nah, Tuhan adalah pelindung dan pemelihara kita yang sesungguhnya. Karena Tuhanlah adalah Maha Pengasuh, pemelihara, pendidik, dan penyempurna kehidupan kita yang sebenarnya. Itu patut direnungkan. Ya, karena hanya Dialah yang memelihara dan mendidik kita. Secara lahiriah, memang kita ini merasa dipelihara dan dididik oleh orang tua kita atau guru kita. Nah, kemudian kita malah merasa bahwa Tuhan tidak turut serta dalam mengasuh dan mendidik kita. Kita merasa bahwa Tuhan tidak membawa dan membimbing kita ke kesempurnaan. Padahal kalau kita mau menggunakan mata batin kita, kita akan tahu bahwa Dia senantiasa terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan kita. Nah, kemudian ayo mari kita renungkan atau menengok kembali ke masa kejadian diri kita. Bukankah waktu itu kita belum dapat disebut sebagai manusia? Kita waktu itu masih
berbentuk sel sperma dan sel telur. Atas pertolongan Tuhan, bahan baku yang berupa sperma dan telur itu dipertemukan di dalam rahim ibu. Begitu telah menyatu, diri kita tumbuh menjadi makhluk kecil yang menggelantung pada dinding rahim. Akhirnya kita tumbuh menjadi janin di dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Jadi puji Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang telah memelihara pertumbuhan diri kami di alam janin, kemudian ibu kami Engkau jadikan wahana bagi pertumbuhan kami, ya kan? Jadi sangat luar biasa. Jadi mari kita pikirkan atau renungkan kejadian kita, supaya kita banyak-banyak bersyukur, dan selalu mengingat kebesaran Tuhan atau kasih sayang Tuhan terhadap diri kita. Nah, kemudian sebagai bayi yang masih polos, kita kemudian tidak berkutik dalam menghadapi ganasnya kehidupan dunia. Nah, invisible, nah, itu tak terlihat oleh mata. Nah, Tuhan telah memelihara kita. Tuhan mendidik orang tua kita untuk memelihara dan mengasih sayangi kita. Kemudian dalam perjalanan waktu, sang bayi dari hanya kemampuannya telentang, ya kan, akhirnya bisa tengkurap. Nah, itu siapa yang mengajari? Ya Tuhan, Rabbul Alamin. Dari tengkurap, terus kita bisa duduk, berdiri, kemudian berdiri sambil berpegangan, entah itu kursi, kaki meja, dinding, ya kan, atau apa saja yang bisa dijadikan pegangan. Pelan-pelan lepas pegangan dan mulai belajar berjalan tertatih-tatih. Kemudian siapa coba yang mendidik semua itu? Tuhan. Nah, kemudian sambil belajar berlari, Tuhan ajari atau ajarkan kita belajar bicara. Itu kata demi kata terekam dalam otak kita. Kemudian kata yang satu dengan yang lain dapat dirangkai menjadi kalimat pembicaraan. Kemudian setelah tumbuh dewasa, aktivitas kita telah melalaikan kita bahwa Tuhan tetap memberi petunjuk kepada kita. Karena hawa nafsu kita telah meruntuhkan ikatan kita dengan Tuhan. Bahkan sebagian kita telah mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Mempertuhankan hawa nafsu berarti menuruti kemauan sendiri, tanpa mau melihat kepentingan orang lain. Kalau orang Jawa bilang itu seenak udah dewek itu. Jadi hidupnya sesukamu, sekehendak diri sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, manusia itu lupa terhadap Tuhan yang telah mengatur kehidupan bersama. Nah, jadi repot nanti urusannya. Nah, kemudian agama itu kan bukan untuk mencerai-beraikan kehidupan manusia. Yang mencerai-beraikan kehidupan manusia adalah hawa nafsunya. Manusia lupa kepada pengasuh dan pendidiknya. Kemudian pertikaian itu timbul karena kita lupa bahwa kita ini diasuh oleh Tuhan yang sama. Yang namanya orang diasuh,
ya harus mengikuti aturan pengasuhnya. Orang dididik gitu, ya harus bisa mengikuti kedisiplinan. Nah, kita ini diasuh oleh Tuhan yang sama. Kita ini dididik Maha Guru yang sama. Sama-sama di bawah pendidikan Rabbul Alamin. Nah, kita sama-sama di bawah tarbiyah atau pendidikan yang sama. Itulah. Adapun kecerdasan dan kehidupan yang tidak sama, itu hal itu kan disebabkan dengan kemajuan masing-masing dalam menimba pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi sesama anak asuh atau anak didik Tuhan, kita haruslah saling menghormati dan saling menyayangi. Itu kan ada sebuah hadis dari sahabat Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Bukhari. Itu bunyinya demikian. Orang yang tidak menyayangi tak akan disayangi. Nah, jadi cobalah kita renungkan bersama bunyi hadis tersebut. Di situ tidak disebutkan siapa yang harus disayangi, juga tidak disebutkan disayangi oleh siapa. Ini artinya pernyataan terbuka atau nakiroh. Dengan demikian, yang harus disayangi bukan hanya manusia, melainkan juga hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Jika mereka tak disayangi, mereka pun tak akan menyayangi kita. Karena semuanya itu dipelihara oleh Tuhan semesta alam. Jadi wajib saling menyayangi. Itu terlebih sesama manusia. Nah, jadi Tuhan yang diperkenalkan kepada umat manusia adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Inilah yang harus kita pahami dengan benar. Ini perlu ditandaskan. Banyak pengikut agama yang tidak memahami Tuhan yang diajarkan oleh Nabi-Nya. Bahkan mereka membela pandangannya dengan mengatakan membela Tuhan. Masa Tuhan dibela? Emangnya butuh pembelaanmu? Emangnya Tuhan itu kecil perlu dibela? Nah, gitu loh. Nah, inilah yang menyebabkan buruknya kehidupan beragama. Mudah-mudahan dengan kupasan atau ulasan tentang ayat Alhamdulillahirabbil alamin, wawasan ketuhanan pembaca atau pendengar semakin luas. Dan kita menjadi manusia agamis yang benar. Ayat apapun dari agama apapun tidak akan ada artinya bila tidak dipahami, dihayati, dan diamalkan dengan benar. Karena sesungguhnya ayat-ayat Tuhan diturunkan kepada manusia untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Nah, jadi demikianlah kupasan atau ulasan ayat kedua surah Al-Fatihah. Semoga kita bisa meresapinya dan masuk ke bab berikutnya dengan tenang, dengan gembira. Kemudian mari sama-sama kita berlindung kepada Allah setiap kali kita akan membaca ayat-ayat Tuhan. Bebaskan pikiran kita dari segala kotoran yang ada. Kemudian jangan biarkan kotoran itu meracuni kejernihan pikiran kita. Nah, kemudian tak perlu kita mengejar target dalam membaca atau memahami itu semua.
Kita akhiri bab ini dengan sikap yang tenang. Pejamkan mata sambil diiringi tarikan dan hembusan nafas dengan kalem, dengan santai. Dan ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.